Coba deh kita pikirin, kenapa ya ada negara yang kaya raya, sementara negara lain kayaknya berjuang keras cuma buat bertahan hidup? Nah, hari ini kita akan coba bedah jawabannya dari salah satu kitab paling penting di dunia ekonomi, Economic Development karya Todaro dan Smith. Buku ini bakal jadi pemandu kita buat ngertiin kisah besar di balik kemajuan sebuah bangsa. Ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan sederhana tapi mendalam inilah yang melahirkan seluruh bidang studi ekonomi pembangunan. Dan ini juga yang jadi jantung dari pembahasan kita kali ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita akan lewati 5 tahap. Kita mulai dari yang paling dasar, apa sih sebetulnya pembangunan itu? Terus kita lihat berbagai teori yang coba ngejelasinnya, kita intip tantangan di dalam negeri dan di panggung dunia, dan terakhir, kita bakal bahas soal aturan main yang ternyata nentuin segalanya. Kita masuk ke bagian pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya. Soalnya pas kita ngomongin pembangunan, yang sering kebayangkan cuma soal duit, soal ekonomi yang tumbuh. Padahal konsepnya itu jauh lebih luas dari itu. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada pertumbuhan ekonomi. Fokusnya cuma satu, naikin angka pendapatan per kapita. Simple. Tapi di sisi lain, ada pembangunan ekonomi. Ini proses yang jauh lebih besar. Ini tentang mengubah cara masyarakat bekerja, ngurangin kemiskinan, ngurangin ketimpangan, dan yang paling penting, memberi orang lebih banyak pilihan dan kebebasan dalam hidup. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh nyata yang menarik ini. Kalau kita cuma lihat pendapatan, Pakistan kelihatannya lebih makmur dari Bangladesh kan? Tapi, begitu kita pakai ukuran yang lebih luas, yaitu indeks pembangunan manusia, yang juga ngitung kesehatan dan pendidikan, ternyata Bangladesh posisinya lebih tinggi. Ini bukti nyata kalau kesejahteraan itu bukan cuma soal tebalnya dompet. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu, gimana dong caranya sebuah negara bisa mencapai pembangunan? Nah, ternyata ide-ide tentang ini tuh udah berubah drastis dari waktu ke waktu. Perjalanan pemikirannya tuh seru banget. Dulu, di tahun 50-an, orang mikir resepnya gampang. Pokoknya tabung uang, terus investasi, udah. Terus di tahun 70-an, kita sadar, nggak cukup. Kita harus pindahin ekonomi dari ladang ke pabrik. Di tahun 80-an, pendulumnya berayun lagi. Katanya yang paling penting itu pasar bebas. Jangan banyak diatur pemerintah. Dan sekarang, kita makin paham kalau kuncinya itu ada di hal-hal yang lebih kompleks. Kayak kualitas manusianya, teknologi, dan gimana semua pihak bisa kerjasama. Sekarang, yuk kita buka kap mesin pembangunan. Sebelum kita lihat faktor luar, kita harus paham dulu apa yang terjadi di dalam sebuah negara. Karena disinilah pertarungan yang sesungguhnya berlangsung. Coba lihat angka ini, 1,22 miliar. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas loh, ini adalah jumlah jiwa, jumlah manusia yang hidup dalam kemiskinan paling ekstrim. Nah, memberantas angka inilah yang jadi salah satu misi utama dari pembangunan ekonomi. Selain kemiskinan, ada juga masalah ketidaksetaraan. Gimana cara kita ngukurnya? Salah satu alat visualnya itu kurva Lorenz. Cara gampangnya gini, bayangin ada garis lurus diagonal, itu artinya pembagian kue ekonomi di negara itu adil banget, semua dapat sama rata. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Nah, garis yang melengkung ini nunjukin realitasnya. Makin buncit lengkungannya, makin gede jurang antara si kaya dan si miskin. Nah, supaya gampang ngebandingin ketimpangan antar negara, lengkungan tadi diubah jadi satu angka. Namanya koefisien Gini. Skalanya dari 0 sampai 1. Kalau 0 artinya sempurna adil. Kalau 1 artinya cuma satu orang yang punya segalanya. Jadi makin dekat ke angka 1 artinya makin parah ketimpangan di negara itu. Tapi pembangunan itu bukan cuma ngurusin yang kurang-kurang aja, tapi juga soal membangun fondasi buat masa depan. Dan bahan baku utamanya ya ini, modal manusia. Kesehatan yang baik bikin orang bisa kerja. Pendidikan yang bagus membuka pikiran dan kesempatan. Dan keterampilan yang mumpuni bikin mereka produktif. Tanpa 3 hal ini, pembangunan nggak akan bisa langgeng. Oke, setelah kita ngintip jeroan sebuah negara, sekarang waktunya kita zoom out. Soalnya, di zaman sekarang, nggak ada negara yang bisa membangun sendirian. Semuanya itu pemain di sebuah arena global yang sangat kompleks dan saling terhubung. Kalau ditanya, negara berkembang itu dapat pendanaan dari mana aja sih? Mungkin kita langsung mikir, dari investasi asing atau bantuan internasional. Tapi, data ini nunjukin sesuatu yang kadang kita lupakan. Remitansi, yaitu uang yang dikirim pulang oleh para pekerja migran, seringkali jadi salah satu sumber dana eksternal terbesar. Ini benar-benar aliran uang dari rakyat untuk rakyat. Perdagangan internasional itu sering digembar-gemborkan sebagai tiket menuju kemakmuran. Tapi, ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Kalau aturannya nggak adil, perdagangan justru bisa mengunci ketidaksetaraan.
Seperti yang ditekankan buku ini, keuntungan dari perdagangan yang sangat tidak merata dapat dengan mudah menjadi berkelanjutan. Artinya, yang kaya bisa makin kaya, yang miskin makin susah ngejar. Oke, jadi apa dong yang membedakan negara yang berhasil dan yang gagal dalam menghadapi semua ini? Kenapa ada negara yang bisa manfaatin globalisasi, sementara yang lain malah tergilas? Jawabannya seringkali bermuara pada satu kata, institusi. Institusi itu pada dasarnya adalah aturan main di sebuah masyarakat. Ini bukan cuma soal hukum tertulis kayak hak kepemilikan tanah ya, tapi juga aturan nggak tertulis, kayak seberapa besar kita percaya sama pemerintah, atau apakah korupsi itu dianggap wajar atau enggak. Aturan-aturan inilah yang nentuin insentif orang buat berinvestasi, berinovasi, atau malah milih jalan pintas. Nah, ini yang jadi dilema klasik buat para pembuat kebijakan. Di satu sisi, pasar itu nggak sempurna, seringkali gagal, jadi pemerintah perlu turun tangan buat benerin. Tapi di sisi lain, pemerintah sendiri juga bisa gagal. Intervensinya bisa jadi malah lebih buruk daripada masalah awalnya, entah karena korupsi atau perencanaan yang buruk. Nah, nyari keseimbangan yang pas di antara dua kegagalan ini, itulah seninya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pembangunan itu bukan cuma soal bikin grafik PDB naik. Ini adalah proses yang rumit dan punya banyak dimensi. Ini tentang memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan, membangun kualitas manusia, yang semuanya harus ditopang sama institusi lokal yang sehat dan sistem global yang lebih adil. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Kalau setiap negara itu punya sejarah, budaya, dan masalah yang unik, apa benar ada satu resep paten, satu jalan tunggal menuju kemakmuran yang bisa dipakai semua orang? Atau jangan-jangan setiap bangsa memang harus menemukan jalannya sendiri? Ini adalah pertanyaan besar yang masih terus membentuk dunia kita sampai detik ini.